semua, semoga selalu dalam keadaan sehat, walaupun suaranya serak, agak puyeng-puyeng, pening-pening, matanya berkunang-kunang, semoga semangat tetap selalu ada dalam jiwa Bapak Ibu semua. Amin. Alhamdulillah. Ya, di hari Senin ini adalah pertemuan yang keempat dengan saya dan Pak Husni terkait dengan rencana aksi. Nah, rencana aksi ini akan kita lakukan sebanyak 3 pertemuan, yaitu di hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Di akhir di hari Rabu, Ibu Bapak dipersilakan untuk mengumpulkan LK 2.3. Nah, LK 2.3 ini Bapak Ibu, ini LK yang lengkap ya, mulai dari RPP atau modul ajar sampai penilaian, sampai kisi-kisi soalnya seperti apa. Nah, ini harus kita selesaikan dalam waktu 3 hari, begitu Bapak Ibu. Jadi stamina-nya harus benar-benar disiapkan. Selama perkuliahan Bapak Ibu barangkali mau minum, mau makan, cemil, saya bebas ya, silahkan, boleh ya. Mungkin Bu Fariza yang punya baby sambil mau menyusui babynya, silahkan Bu, boleh langsung saja, nanti kamera dimatikan, Ibu bisa menyusui seperti itu ya, fleksibel saja. Yang penting Bapak Ibu tidak tertekan ya, mentalnya sehat selalu. Ibu. Baik, kita akan mulai perkuliahan hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Seperti biasa, Ustadz Al-Mukarram Iya betul. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melihat LK 2.3, sudah membaca-baca di LMS apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Belum. Kemudian hari Selasa dan juga hari Rabu, Bapak Ibu, kita akan berkecimpung ya, kita akan menyiapkan terkait dengan pembuatan rencana aksi. Nah, aksi apa ini? Aksi untuk nanti Bapak Ibu melakukan PTL. Jadi kita buat rencana aksinya mulai sekarang. Bapak Ibu, adapun yang harus Bapak Ibu lakukan di hari ini ya, itu kan terkait dengan menyusun perangkat pembelajaran ya. Perangkat pembelajaran apa yang akan disiapkan oleh Bapak Ibu itu ada beberapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang harus disiapkan. Pertama itu adalah RPP atau modul ajar. Ini nanti disesuaikan dengan mengajar Bapak Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu masih kursilas berarti menggunakan RPP, akan tetapi kalau Bapak Ibu sudah kunmer berarti menggunakan modul ajar. Nah, di dalam modul ajar tersebut nanti juga akan disiapkan bahan ajarnya. Ya, jadi lengkap, ada bahan ajarnya, kemudian media pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan, adapun media pembelajarannya ini usahakan media pembelajaran yang konkret ya, yang bisa dilihat, bisa disentuh begitu ya, dan juga usahakan ada pemanfaatan teknologi di dalamnya. Teknologi tidak perlu teknologi yang wow, yang misalkan harus AI, harus yang seperti apa, yang maksudnya itu di luar jangkauan Bapak Ibu, tidak perlu seperti itu. Teknologi sekecil apapun itu sangat diapresiasi ya, karena setiap Bapak Ibu pasti punya kemampuan yang berbeda-beda, dan menurut saya ini semua luar biasa ya, sesuai kemampuan masing-masing. Begitu. Kemudian LKPD. LKPD itu adalah apa Bapak Ibu? LKPD? Iya betul, lembar kerja peserta didik. Jadi Bapak Ibu sudah harus menyiapkan lembar kerjanya ya, assignmentnya, soal-soalnya seperti apa juga harus disiapkan. Kemudian setelah lembar kerja peserta didik atau LKPD, Bapak Ibu juga harus menyiapkan kisi-kisi instrumen dan rubrik penilaian. Kisi-kisi soalnya seperti apa, instrumennya bagaimana, dan rubrik penilaiannya seperti apa. Bapak Ibu harus
menyiapkan itu semua ya, dimulai dengan hari ini. Sama, besok pun juga masih terkait itu. Dan kemudian di hari Rabu pun juga masih terkait itu. Dan di akhir Bapak Ibu harus apa? Harus mengunggahnya, mengumpulkannya di rencana aksi ya LK 2.3. Lengkap ya Bapak Ibu ya. Ada berapa lembar? Wow, banyak lembar sekali pastinya. Nah, yang harus dipahami lagi Bapak Ibu, kemarin yang LK 2.2 sebagian besar ya bisa saya simpulkan 75% Bapak Ibu sudah benar ya. Maksudnya tidak ada benar dan salah ya, tapi sudah sesuai begitu. Apa seperti yang diharapkan atau seperti yang diminta oleh pihak PPG ini LK-nya seperti itu sudah sesuai. Saya rasa 75% itu sudah prestasi yang luar biasa gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu menerima pemahamannya cepat dan juga pengerjaannya luar biasa sekali. Ada yang sampai lengkap sekali seperti Bu Ade dan siapa ya kembali dipindah ya, yang sampai wawancaranya itu lengkap, kemudian sampai KD-KD-nya dimasukkan, itu luar biasa ya. Itu silakan dipertahankan. Nah, yang harus garis bawahi untuk pembuatan perangkat pembelajaran ini Bapak Ibu harus mengacu pada model pembelajaran. Masih ingat ya, model pembelajarannya hanya 2. Sebenarnya bisa dan lainnya ya, tapi kalau menurut saya fokus saja kepada 2 itu, yaitu problem based learning dan project based learning. Kalau mengacu pada rencana LK 2.2 kemarin, Bapak Ibu itu banyak yang problem based. Kalau nggak salah yang project based itu Pak Azri, yang lainnya itu problem based. Kalau Bu Irma kemarin masih ada 2 ya Bu ya, masih rancu antara problem based dan project based. Nanti hari ini difiksasi mau pakai yang problem based atau project based. Disesuaikan dengan materinya, disesuaikan dengan pembelajarannya. Kalau memang pembelajaran tersebut bisa diselesaikan dengan problem based, selesaikan dengan problem based. Kalau bisa diselesaikan dengan project based, diselesaikan dengan project based. Dan Bapak Ibu harus memperhatikan apa yang harus diperhatikan, sintek dari problem based learning dan juga project based learning. Bapak Ibu tahu apa itu sintek? Langkah-langkah. Iya, betul. Langkah-langkah pembelajaran dengan problem based dan project based. Selamat datang Bu Naila. Assalamualaikum. Iya, Bu Naila jaringannya kurang bagus ya Bu Naila. Salam sih daerah pegunungan ya Bu Naila ya. Iya, ini suaranya juga nggak masuk Pak. Kasian ya. Iya, tidak apa-apa Bu, soalnya kecil. Iya. Semangat Bu Laila. Sintek atau langkah-langkah pembelajaran menggunakan problem based dan project based learning. Bapak Ibu sudah tahu itu? Nah, belum. Bapak Ibu kemarin yang menggunakan project atau yang menggunakan problem based, apakah sudah mencari-cari video-video di YouTube bagaimana proses pembelajaran problem based? Sudah belum? Sudah Ibu. Sudah. Nah, kemudian kalaupun misalkan belum sempat melihat-lihat di YouTube, barangkali di pendalaman materi ketika dengan berita, apakah sudah pernah diajari atau disampaikan terkait problem based dan project based ya? Sudah dijelaskan juga. Sudah dijelaskan. Nah, alhamdulillah kalau sudah dijelaskan. Semoga terkait dengan problem based dan project based learning ini sudah sudah dipahami oleh Bapak Ibu, sehingga nanti ketika membuat RPP ataupun modul ajar itu harus memasukkan langkah-langkah yang ada dalam problem based. Misalkan Bapak Ibu menggunakan problem based, Ibu Ade nanti menggunakan apa? Project apa problem? Problem ya Bu? Yes, ya. Nah, problem based dalam RPP atau modul ajar Bu Ade nanti? RPP saya masih kurikulum 13. Iya, dalam kurtiklas berarti RPP. Jadi RPP-nya nanti setiap kegiatannya itu harus mengacu kepada sintek langkah-langkah problem based.
bis. seperti itu. Pun apabila menggunakan project list, nanti di RPP-nya sudah ada project list-nya, langkah-langkah atau sintak dari project list-nya. Nah, kalau Bapak Ibu mau pingin melihat RPP saya juga boleh ya. Kalau saya sih biasanya project ya, jadi dosen-dosen saya memang saya minta untuk selalu ada luaran, ada project dalam setiap pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Ini permainnya Amrol sih. Sebentar, ini durasinya belum masuk ya. Ini saya mau share contoh dari LK 2.3. Si acara, si acara. Bapak Ibu, nanti untuk akar masalah dan solusi kan seperti yang kemarin di LK 2.2 ya. Seperti itu, kita udah fokus kepada satu permasalahan. Gitu. Bapak Ibu nanti harus memilih satu masalah yang akan diselesaikan melalui perangkat pembelajaran satu ya. Kemarin kita LK 2.2 sudah satu permasalahan, nanti kita pilih itu, kita fokus ke situ. Udah jangan mikir yang lain-lain lagi ya. Kemudian adapun RPP atau modul aja disesuaikan dengan kurikulum Bapak Ibu, begitu. Barangkali Bapak Ibu mengajar di 2 tingkatan kelas pakai kurtilas dan satunya pakai kurmer misalkan. Nah, itu nanti boleh dipilih salah satu. Kemudian modelnya dipilih ya. LKPD-nya kalau bisa Bapak Ibu LKPD-nya itu dibuat ada individu, ada kelompok gitu. Jadi lebih kita kan lebih memanusiakan peserta didik gitu ya. Kita jangan sampai hanya memberikan semuanya itu serba individu gitu, sehingga mental anak, motivasi anak untuk belajar itu berkurang begitu, karena seperti shock terapi. Namun kalau misalkan mulai dengan kelompok itu biasanya anak atau siswa peserta didik itu lebih siap terkait dengan pembelajaran kita. Begitu. Sebentar Bapak Ibu, izin saya absen dulu, lupa saya. Bapak Ibu sudah absen di LMS? Belum, aduh lupa ya Allah. Nah, saya juga lupa nih absen di UMC-nya. Bapak Ibu boleh ngisi absen di LMS dulu, barangkali nanti kelupaan, sekarang mumpung ingat. Sebelum saya tampilkan LKPD, kok jadi LKPD? LK 2.3 Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, disampaikan, atau di-sharingkan, silahkan. Kalau begitu saya lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya berikan contoh LK 2.3 yang sudah diisi ya Bapak Ibu ya, yang sudah diisi. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan sesuai dengan materi Bapak Ibu. Saya share dulu LK 2.3 yang ada di LMS. Nah Bapak Ibu barangkali belum download, sudah download atau belum? Apakah sudah nampak Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semua? Sudah Ibu. Nah, ini dia ya, petunjuk pengisian. Ini banyak, ada 6 lembar ya. Ada 6 lembar Bapak Ibu. Di sini ada petunjuk pengisian. Bapak Ibu harus pahami dulu ya. LK 2.3 rencana aksi berisi desain atau rancangan perangkat pembelajaran yang berfokus pada 3 komponen utama ya. Bapak Ibu, apa saja 3 komponen utama itu, yaitu tujuan pembelajarannya ya, kemudian bukti penilaiannya, dan kegiatan belajar termasuk di dalamnya asesmen formatif. Saya pernah membuat suatu modul pembelajaran, modul PPG ya. Saya itu membuat modul PPG dan dibayar berapa ya? 8 juta ya kalau nggak salah satu modul itu. Ya. Ketika pengajuan PPG bahasa Inggris Bapak Ibu, ketika pengajuan PPG bahasa Inggris itu
setiap Nah, minggu itu berdua, ke jadinya suruh Bandung. gambar, yang lain Setiap suruh minggu kerjakan. 3 hari selalu ke Udah terjelaskan Bandung. materinya. Saya merancang semuanya dan salah satunya di akhir itu saya diminta untuk membuat modul ajar bahasa Inggris dan alhamdulillah dibayar. Nah, di dalam modul itu Bapak Ibu itu lengkap seperti ini. Ada 3 komponen ini. Tujuan. Jadi tujuan pembelajarannya apa itu jelas. Di awal itu saya berikan tujuan pembelajaran. Di akhir itu siswa itu harus bisa apa, itu jelas ya. Kemudian bukti penilaiannya. Nah, kita itu kalau tidak ada bukti penilaian dipertanyakan pasti. Bener nih, udah ngajar. Seperti itu ya biasanya ya kalau tidak ada bukti penilaiannya. Kalau ada bukti penilaiannya itu pasti jelas. Tanggal berapa kita menilai, itu kita tuliskan di situ. Itu berarti adalah bukti yang sahih bahwasanya memang kita sudah melakukan pengajaran. Kemudian adalah kegiatan belajar. Kegiatan belajarnya apa jelas di situ. Kemudian termasuk di dalamnya adalah asesmen formatif. Formatif itu apa? Ujian harian atau ujian akhir? Ada sumatif, ada formatif. Formatif apa? Yang salah. Ujian apa? Nilai harian. Ulangan harian. Kalau UAS itu apa namanya? Sumatif, Bu. Sumatif. Formatif ya. Sumatif kalau UAS, PAS. Iya, jadi kalau formatif itu Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mempunyai satu tema, ya, satu tema terkait tentang curating, misalkan. Nah, curating itu kan bisa diselesaikan barangkali tidak tidak satu pertemuan saja, misalkan 2 pertemuan. Nah, di akhir pertemuan itu ada penugasan, ada pertanyaan-pertanyaan terkait apa saja yang sudah dipelajari, gitu ya. Apa kita merecall lagi, itu namanya ujian formatif atau bisa disebut dengan ujian harian, ulangan harian. Tetapi sebelum ulangan harian biasanya kan di dalam proses pembelajaran tetap ada assessment kan Bapak Ibu, ya kan? Nah itu juga harus ada begitu. Nah, rancangan tadi ya 3 komponen itu disusun berdasarkan backward design dalam konsep understanding by design, ya. Begitu. Di awal-awal sudah ada di UBD understanding by design. Ini Bapak Ibu, kalau kita melihat sebentar ke bawah dulu. Ini, ya. Kan harus mencakup 3 komponen ya Bapak Ibu, tujuan, ya kan? Kemudian bukti penilaiannya, kemudian kegiatan belajar dan asesmen formatif. Nah, untuk kolom 1 tujuan ini, apa hasil yang diinginkan? Tujuan dari pembelajaran ini mencapai apa? Diturunkan dari mana? Dari CP atau KD, dokumen kurikulum Bapak Ibu, dan dikaitkan dengan permasalahan yang Bapak Ibu identifikasi. Nah, kalau tujuan bisa dipahami ya. Iya, Ibu. Tujuan pembelajaran bisa ya. Kemudian kolom kedua isinya adalah bukti penilaian. Nggak usah main bola kamu. Sebenarnya bagaimana? Apakah bukti penilaian yang harus ada untuk membuktikan bahwa siswa telah mencapai menuju tujuan pembelajaran? Apakah iya? Harus ada? Harus ada ya? Kira-kira Harus ada. iya, harus ada. Kira-kira Iya, Ibu. bukti penilaian apa saja Bapak Ibu? Ini ditanya nih. Kira-kira bukti penilaian apa saja? Ulangan harian. Ulangan harian, praktek, Ibu. Belum sampai ke PAT, belum sampai. Ulangan harian. Bukti penilaian dari tema yang Bapak Ibu angkat dari RPP yang Bapak Ibu buat. RPP itu untuk berapa pertemuan biasanya Bapak Ibu satu RPP? Kita bikin beberapa pertemuan gitu mungkin lebih panjang. Kalau misalkan kita sepakati di CP bagaimana Bapak Ibu? Satu Iya. pertemuan aja. Iya, Ibu. Oke, biar mengganggu.
Atau barangkali gimana Bapak Ibu maunya seperti apa? Ini satu pertemuan aja nggak apa-apa Bu. Satu pertemuan. Karena kan biasanya kan kalau nanti praktek itu kan biasanya satu pertemuan ya. Itu Bapak Ibu. Nah, penilaiannya kan macam-macam. Ada penilaian misalkan kelompok, ya kan? Ada penilaian individu sebelum ke formatif. Coba di bawah situ. Sebelum ke ulangan harian pasti ada penilaian-penilaian ketika proses pembelajaran tersebut ya Bapak Ibu ya. Kemudian kolom ketiga adalah kegiatan belajar dan asesmen formatif. Kegiatan atau aktivitas apa yang secara bertahap dapat membantu siswa memberikan bukti penilaian dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, kita harus ada kegiatan belajar, proses belajar mengajar, proses pembelajaran di kelas itu. Nah, kegiatannya apa saja? Bisa kegiatan kelompok. Pertama misalkan kalau itu Undangan apa, Bu? berarti Bapak Ibu harus memberikan apa dulu? Online ya. Pinjaman online itu Yang sih penipuan. untuk saldo Ayo, sintaknya. lebih Oh. Ya boleh, simulasi dulu. Harus sesuaikan dengan sintak dari problem base ya Bapak Ibu ya, gitu. Kalau project base juga harus disesuaikan dengan sintak atau langkah-langkah ya. Kegiatan atau aktivitas apa yang dilakukan guru dan siswa untuk mengetahui hambatan siswa dan memantau ketercapaian tujuan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa yang dilakukan guru dan siswa untuk mengetahui hambatan siswa dan memantau ketercapaian tujuan? Pak Ibu harus melakukan apa? Analisis. Refleksi. Oh ya, refleksi. Iya, harus ada refleksi. Nah, selama ini Bapak Ibu ketika proses pembelajaran apakah selalu memberikan instruksi, apakah melakukan refleksi? Ayo anak-anak, kita sudah belajar apa nih hari ini? Begitu misalkan, itu kan termasuk refleksi ya. Begitu. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita? Apa yang kalian belum paham dari pembelajaran kita? Apa yang membuat kalian merasa tidak nyaman belajar dengan model seperti yang kemarin, misalkan seperti itu? Itu kan kita harus merefleksi seperti itu. Dari situ kita akan mengetahui hambatannya apa, apakah siswa sudah tercapai pembelajarannya, tujuan-tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan harapan kita atau belum. Dari situ kita akan mengetahui. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke atas. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan dulu Bapak Ibu? Nah, kita kembali ke sini ya. Kolom 1 tadi kolom tujuan, diisi dengan tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP atau KD ya, sesuai dengan kurikulum Bapak Ibu. Perumusan tujuan, bagaimana cara membuat tujuan yang mencakup dua komponen, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Perumusannya dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, merumuskan langsung berdasarkan CP ya, langsung dari CP diturunkan. Yang kedua, merumuskan dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materinya. Ketiga, merumuskan lintas CP. Contohnya di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah, kalau misalkan sudah ngebuka ini nanti bisa ya. Nah, kita lanjut saja ya. Untuk perumusan tujuan mahasiswa, nah Bapak Ibu ini dapat menggunakan taksonomi Bloom ya, yang telah diperbaharui oleh Anderson dan Redpool di tahun 2001. Yang kedua, teori tentang 6 bentuk pemahaman ya, understanding oleh McTeague dan Wiggins tahun 2005 dan taksonomi Marzano di tahun 2000. Mahasiswa atau Bapak Ibu dapat mengkombinasikan dengan menggunakan taksonomi lain. Ini bebas ya Bapak Ibu ya, selama sesuai dengan kondisi atau karakteristik mata pelajaran. Ini Bapak Ibu. Belum ada McTeague dan Wiggins dan juga Marzano. Ini taksonominya mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis ya. Nah, ini menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, memiliki perspektif, mengenali, memahami, menganalisis, menggunakan pengetahuan. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata ini untuk merumuskan tujuan. Peserta didik mampu mengaplikasikan bla 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 dengan baik, sesuai dengan
eh, yang ada di lingkungan, misalkan mampu menerapkan, mampu mengingat kembali. Nah, seperti itu ini silakan Bapak Ibu menggunakan kata-kata kerja yang ada di taksonomi ini. Begitu. Nah, untuk merumuskan tujuan masih ingat biasanya ada apa Bapak Ibu? A, B, C, D. Pernah nggak itu disinggung di pemahaman materi, di pedalaman materi? Bagaimana cara menuliskan tujuan? Gimana Bapak Ibu? Tujuan itu ada tujuan keterampilan ya, tujuan sikap, dan juga tujuan dari pengetahuan Ya. Bagaimana cara menuliskan tujuan? Harus ada A, B, C, D. Pernah dengar itu nggak? Belum, Bu. Tahu. Belum. Nah, saya Belum, ulang. Bu. Belum. A, B, C. A itu apa? B apa? C apa? Kemudian D itu apa? A adalah audience. Nah, audiens itu siapa? Audiensnya siapa? Siswa, Bu. Siswa. Audiennya siswa. Siswa, peserta didik. Ya, itu berarti harus muncul kata-kata itu. Ya, Audiens. kemudian B-nya apa? Behavior. Behavior. Ya. Iya, behavior. Mampu mengaplikasikan, mengevaluasi, menganalisis, ya, menciptakan, menghasilkan. Itu namanya behavior. C-nya apa? kognitif satu. Condition. Kondisi. Yang diaplikasikan itu apa? Yang dipahami itu apa? Misalkan siswa bisa titik mampu mengaplikasikan kosakata atau kalimat-kalimat kritik. D-nya apa? Degree. Kalimat-kalimat kritik dalam konteks percakapan sehari-hari, itu adalah kondisinya dalam konteks percakapan sehari-hari. Kemudian D-nya degree, yang akan diukur apakah dengan baik ataukah sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah atau seperti apa. Itu Bapak Ibu, A, B, C, D itu Bapak Ibu harus tahu, harus masuk ke dalam kata-kata yang ada pada tujuan. A, audience, jadi siswa. B, behavior. Behavior itu apa? Ya ini, dalam taksonomi ini Bapak Ibu, mampu menerapkan, mampu memahami, mampu mengingat, mampu menganalisis, mampu mengevaluasi, menghasilkan apa, seperti apa, itu namanya kondisi ya, conditionnya. Tadi contohnya adalah mengaplikasikan kalimat-kalimat kritik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks pembelajaran sehari-hari atau konteks percakapan sehari-hari dengan tepat. Nah, dengan tepat itu apa? Adalah degree. Begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Allah, Bu. Pusing nggak? Jangan pusing dulu. Gimana Bapak Ibu? Lanjut, Bu, lanjut. Oke, baik. Kemudian dalam penerbangan, Iya benar Ibu. aduh, campur pusing Bu. Dalam kerangka UBJ ini, tadi apa UBJ? Understanding by design ya. Pemahaman atau understanding dalam penampilannya merupakan capaian belajar yang diharapkan, namun perlu dicatat bentuk pemahaman yang diharapkan tidaklah sama untuk setiap mata pelajaran atau jenjang. Bapak Ibu harus sesuaikan ya dengan jenjangnya masing-masing. Misalkan mata matematika, kemampuan aplikasi, interpretasi, menjelaskan, jadi bentuk pemahaman materi yang paling alami sesuai bidang. Jadi kalau bahasa Inggris bagaimana? Kemampuannya sesuaikan ya Bapak Ibu ya, begitu.
Pada konteks SMK yang lebih beratkan pada praktek di bengkel atau laboratorium, tentunya bunyi pemahaman yang terkait akan berbeda. Contohnya keterampilan dengan dan produk ini, jadi pemahamannya akan berbeda-beda pada pihak sesuai dengan apa? Sesuai dengan jenjang dan mata pelajaran Bapak Ibu. Kita fokus ke bahasa Inggris ya. Kalau bahasa bagaimana yang kognitif pasti ya kan, praktek juga bisa, tapi prakteknya tidak seperti SMK yang itu jelas-jelas praktek lebih banyak daripada kemudian penyusunan tujuan atau hasil yang diinginkan dan alur pencapaiannya untuk suatu sesi pembelajaran, mahasiswa juga perlu mempertimbangkan persoalan konkret yang telah ditemui selama menjadi guru dan yang terkini. Ketika mahasiswa melakukan observasi pembelajaran pada tahap identifikasi masalah, mahasiswa perlu menganalisis CMP. Nah, Ibu. Jadi Bapak Ibu, tujuannya nanti alurnya seperti apa itu Bapak Ibu lebih paham ya, lebih paham karena selama menjadi guru itu Bapak Ibu pasti menemukan permasalahan. Nah, usahakan ya nanti Bapak Ibu memilih persoalan yang benar-benar konkret dan yang terkini, jangan persoalan masa lampau gitu. Biasanya kalau sekarang kan semuanya itu persoalan bisa diselesaikan atau lebih mudah diselesaikan dengan menggunakan teknologi. Karena mau tidak mau zaman sekarang itu teknologi adalah nomor satu. Gitu. Teknologi itu harus merupakan suatu hal yang disukai siswa. Ya Bapak Ibu ya. Dan juga harus sesuai, perlu menganalisis CP-nya seperti apa, dengan melihat kondisi atau konteks pembelajaran yang khas dari setiap kelas, alokasi waktunya atau JP. Jadi kalau kita mau sepakati satu RPP atau satu modul ajar untuk 2 JP atau satu pertemuan, mangga. Luasan cakupan materinya seperti apa. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mempertimbangkan alokasi waktu. Mungkin materi yang Bapak Ibu berikan itu membutuhkan 3 JP, tapi Bapak Ibu buatnya untuk 2 JP. Nah, itu kan tidak bisa. Gitu. Harus disesuaikan ya. Kemampuan siswanya juga harus disesuaikan. Bapak Ibu jangan begini. Kadang kita itu kan mengharapkan itu siswa-siswa kita atau misalkan saya nih, mahasiswa saya itu harapan mahasiswa yang masuk ke dalam prodi pendidikan bahasa Inggris gitu. Itu adalah mahasiswa yang diharapkan adalah nilai TOEFL-nya itu lebih tinggi daripada mahasiswa yang masuk ke dalam jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, jadi sudah begitu, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Bukan berarti mahasiswa yang masuk ke pendidikan bahasa Inggris itu mahasiswa yang pintar bahasa Inggris, tidak. Ada juga mahasiswa yang mungkin memang keterampilan berbahasa Inggrisnya belum bagus, tetapi memang mereka menyukai bahasa Inggris dan ingin belajar bahasa Inggris, ada yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh memukul rata mahasiswa atau siswa kita, oh semuanya pandai, semuanya paham. Kalau saya menjelaskan sekali, siswa-siswa saya paham, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus yang paham ya, Bapak Ibu pasti lebih paham seperti apa sih siswanya satu persatu. Di kelas biasanya ada berapa siswa Bapak Ibu? 30 siswa, 35 banyak ya. 36. Bapak Ibu hafal semua itu namanya? Hafal Bu. Alhamdulillah hafal. Hafal Bu. Luar biasa. Paling hafal kalau yang kita sebagai wali kelasnya aja. Kita hafal ke siswa kita yang terpintar. Iya. Terbawah juga apa gitu. Ter ya. Oke baik. Jadi yang sedang-sedang itu nggak diingat ya. Iya, yang sedang itu kita selalu itu kurang diingat. Karena biasanya yang sedang-sedang itu ini ya, tidak apa namanya, tidak menonjol, jadi tidak kelihatan begitu. Mana tadi? Begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus memfasilitasi semua siswa gitu Bapak Ibu, semangat memfasilitasi semua siswa yang memang
pintar itu ya pasti yang pintar pasti akan selesai lebih cepat ya, dan pasti dia akan menganggur. Nah, ketika dia menganggur harus kita manfaatkan sebagai tutor sebaya misalkan seperti ini. Jadi semua mempunyai waktu yang kita tentukan untuk materi kita itu sesuai begitu. Semua siswa akan mendapatkan materi yang sama, harapannya semua mendapatkan informasi yang sama di waktu yang tepat begitu. Tidak waktunya kelebihan atau waktunya kurang seperti itu, dan juga teori atau misalkan prakteknya ataupun misalkan materinya itu juga sesuai dengan kemampuan semua siswa. Kita kan tidak boleh memberikan materi yang terlalu susah misalkan, sedangkan kita tahu kemampuan berbahasa Inggris siswa kita tidak atau kurang baik atau kurang bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya harus diperhatikan dengan baik. Kemudian bukti pemahaman penilaian ya, yang kolom kedua diisi apa? Diisi dengan bukti penilaian yang dapat digunakan untuk menakar ya. Menakar itu apa ya? Tahu ya Bapak Ibu ya, menakar ya, mengukur ya, mengevaluasi atau memvalidasi apakah siswa telah mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan, yaitu pemahaman. Kolom ini berisi bentuk penilaian kinerja dan bentuk penilaian lain. Draft kisi-kisi dan rubrik penilaian dapat disertakan di lembar tertulis. Ya, kolomnya mungkin hanya 3 ya Bapak Ibu ya, tapi ini mencakup semuanya. Iya, Pak. Semua perangkat pembelajarannya. Terkait bukti penilaian yang menurut teknik dan Wiggins, jika seorang siswa mencapai pemahaman, dia akan dapat menunjukkannya dalam satu atau beberapa jenis pemahaman. Dalam tahap ini, pertanyaan yang perlu dijawab adalah melalui tugas atau melalui kinerja otentik atau melalui kerja kelompok, gitu ya, atau bukti yang lain, apa peserta didik akan mendemonstrasikan sesuatu, gitu ya. Dan dengan kriteria apa kinerja dan bukti lain tersebut akan dinilai. Kriterianya bagaimana? Apakah dengan baik? Itu apakah sesuai? Kita harus menyiapkan rubriknya ya Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud dengan kinerja di sini adalah kinerja otentik. Otentik itu apa Bapak Ibu? Apa itu otentik? Lengkap dan akurat, Kak, Bu. Lengkap dan akurat. Selain Iya. itu, Jelas, Bu. Dapat dipercaya, asli atau jelas. asli ya, asli, jelas, akurat, Jelas, gitu iya. ya. Gitu. Misalnya membuat lemparan bernilai 3 angka pada permainan basket, menulis sebuah cerita. Nah, itu kita nanti ya menulis sebuah cerita naratif yang realistis. Kemudian berdialog atau bercakap-cakap, itu juga otentik ya Bapak Ibu. Kemudian bisa juga berupa tes, kuis, portofolio dan semacamnya. Itu juga bentuk penilaian Otentik. otentik. Kemudian langkah yang ketiga Bapak Ibu, kolom 3, kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan, pemahaman, atau hasil yang diinginkan. Kegiatan dan aktivitas ini bisa juga sekaligus berfungsi digunakan guru untuk memantau proses belajar siswa, sehingga mengetahui hambatan dan tingkat penguasaan materi oleh siswa. Nah, dengan kata lain, nah ini Bapak Ibu, berfungsi sebagai formative assessment ya. Ini assessment formatif dilakukan di dalam proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Jadi tugas-tugas ya yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dan siswa.
Kapan asesmen formatif ini dilakukan? Dilakukan sepanjang atau di tengah kegiatan atau langkah pembelajaran. Jadi sepanjang kita memberikan maksud ya di sepanjang pembelajaran kita, Bapak Ibu. Kalau tadi disebutnya ulangan harian, nah kalau di sini dijelaskan tidak hanya ulangan harian ya Bapak Ibu untuk mengukurnya, tetapi juga ketika proses pembelajaran di tengah-tengah ya seperti itu, dan juga bisa dilakukan di akhir pembelajaran, boleh di tengah, boleh di akhir, terserah Bapak Ibu maunya seperti apa. Asesmen formatif merupakan satu kesatuan dengan kegiatan pembelajaran ya. Asesmen jenis lain yaitu sumatif tidak harus muncul. Yang sumatif ini tidak harus muncul pada modul ajar. Ya, tergantung pada cakupan dan tujuan pembelajaran pada sesi tersebut. Kalau menurut saya cukup ya Bapak Ibu pakai formatif saja. Sumatifnya kan nanti aja. Nah, aktivitas atau langkah pembelajaran di kolom 3 itu, Bapak Ibu, bisa jadi mengikuti sintaks metode yang dirasa perlu secara keseluruhan maupun sebagian. Jadi Bapak Ibu, sintaks tadi ya metodenya. Kalau mau pakai PBL, jadi sintaksnya PBL, PJBL, sintaksnya PJBL gitu ya. Bisa juga merupakan penggabungan atau modifikasi langkah satu atau beberapa metode. Tapi harapannya Bapak Ibu kalau bisa satu RPP atau satu modul ajar itu kalau misalkan pakai PBL itu selesai dari tingkat awal sampai tingkat akhir, pun sama PJBL awal sampai akhir selesai gitu ya. Ini Bapak Ibu, secara umum dalam mengerjakan LK 2.3 Bapak Ibu merujuk pada bahan bacaan berikut. Apakah sudah dibaca? Langkah 6 MK pengembangan perangkat, prinsip pembelajaran dan asesmen, bahan bacaan dan pendalaman. Sudah dibaca belum? Belum, Bu. Nanti kalau belum dibaca lagi, dibaca dulu ya. Selain itu, dengan penyusunan rancangan kegiatan atau langkah pembelajaran, juga perlu memperhatikan kesiapan dan keberagaman siswa. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita itu harus memperhatikan kesiapan dan keberagaman siswa. Jangan memberikan materi yang menurut Bapak Ibu, materi itu, wah ini bagus nih materi, kece banget nih materi. Saya ambil dari buku Cambridge misalkan, saya ambil dari YouTube-nya orang Amerika gitu. Tetapi Bapak Ibu tidak memperhatikan kesiapan siswa. Siswanya bagaimana? Kalau dikasih materi itu, bisa-bisa siswanya langsung semaput atau pingsan begitu. Jadi kita nggak boleh berpikir siswa itu akan bisa semuanya, tidak ya. Harus menyesuaikan dengan kesiapan dan keberagaman kemampuan siswa. Setelah menyusun dan mendiskusikan ini Bapak Ibu atau mempresentasikan rancangan awal berangkat pembelajaran dengan 3 komponen utama tersebut, Bapak Ibu melengkapi komponen menjadi modul atau RPP. Jadi sebelum ke modul dan RPP, Bapak Ibu melakukan atau menyusun LK 2.3 terlebih dahulu. Setelah itu ke RPP atau modul ajar. Modul ajar isinya ini, udah tahu ya. Ini Bapak Ibu mah udah pinter semua kalau terkait modul ajar. Kemudian ini adalah komponen tabel-tabel ini ya Bapak Ibu. Ini nanti bisa dibaca sendiri sama Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan kunci ya. Ini bisa dibaca. Nah, ini yang terakhir tadi sudah. Ini LK 2.3. Tujuan, bukti penilaian dan kegiatan belajar serta asesmen formatif. Dari sini silahkan Bapak Ibu apabila mau bertanya sebelum kita lanjut. Kita membuat LK ini dulu, kemudian dilengkapi dengan praktik pembelajaran yang ada. Silakan Bapak Ibu.
Nampak Bapak Ibu? Nampak. Kurang gede Bu. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, kelihatan? Belum. Kelihatan enggak? Belum, Bu. Ngomong Bu. Ya. Oh, saya stop share ya tadi. Bentar ya. Ya, bisa langsung nah. Ya, nah ini dia. Nih Bapak Ibu, coba dilihat dulu. Kita izin mau minum dulu ya Bapak Ibu ya. Mangga Bu, mangga Bu. Tuh, setelah Apa sih? Bapak Ibu kok saya masih ngeblank ya? Sama Ibu, nanti ada penjelasan lagi. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. tadi ambil mau diajak ngobrol sama Kapro di PPG. Nah, ini Bapak Ibu, maaf ya. Pak Husni udah masuk belum ya Pak Husni? Belum ya? Oke deh, nggak apa-apa. Ini Bapak Ibu contohnya, ya kan? Tujuan, kemudian buktinya. Nah ini. Nah, ini dia tujuannya. Melalui kegiatan mengamati, diskusi, dan percobaan, peserta didik dapat menemukan nilai P. Ini matematika ya, dengan benar. Tadi ABCD-nya masuk tidak? A. Audiens. Siapa audiens? Peserta didik. Siswa. Ya, peserta didik. B. Behavior. Behaviornya apa? Percobaan, Bu. Kita mengawati ya. Menemukan nilai P. Ya. Kondisinya apa? Melalui kegiatan mengamati, diskusi, dan percobaan. Degree-nya apa? D-nya degree-nya Nilai. dengan benar. Nilai dengan benar. Gitu. Ini peserta didiknya boleh di depan kata-katanya mah boleh dibolak-balik ya Bapak Ibu ya, tapi harus mencakup A, B, C, D tadi. Gitu. Nah, kemudian kolom kedua apa Bapak Ibu? Masih ingat? Kolom kedua adalah bukti penilaiannya. Penilaiannya dia ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian keterampilan, betul. Sikapnya apa? Sikapnya kalau sikap kan non tes ya, pakai observasi, motivasi, bentuk penilaian, skala penilaian ya, yang dilengkapi rubrik. Nanti harus ada rubrik semuanya ya Bapak Ibu ya, sikap. Rubrik sikap kan Bapak Ibu sudah tahu semua pastinya ya. Kemudian penilaian keterampilan, ya kan? Pakai non tes, dan ini penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan ini nanti disesuaikan dengan materi Bapak Ibu sendiri ya. Mau ada semua lebih bagus, ada sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan, ketiga-tiganya ini lebih bagus ya. Kalau bisa ketiga-tiganya ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan tidak, yang penting ada tesnya. Oke. Nah, kemudian kolom ketiga apa Bapak Ibu? Kolom ketiga adalah kegiatan belajar dan asesmen formatifnya. Dimulai dari apa? Seperti langkah-langkah dalam RTW, misalkan ada orientasi dulu, ya kan? Ada persepsi dan motivasi. Ada lagi? Apalagi Bapak Ibu? Mengorganisasikan peserta didik. Nah, membimbing, menyelidikkan individu dan kelompok. Ini apa? Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis, memecahan masalah, evaluasi. Ini kira-kira pakai apa? PBL atau PJDL?
menghasilkan ya itu ya menghasilkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk kegiatan belajar dan asesmen formatif ini langsung masukkan perintah dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Gitu ya. Ibu, saya tuh masih bingung tuh dari teknis penilaiannya Bu yang belum dimasukin tuh. Ya saya coba-coba buat dulu. Iya. Sekarang udah ada gambaran. Bingungnya di mana, Bu? Nah, dari teknis Yang kolom penilaian. Iya, kolom keduanya Bu. Kalau penilaian sikap udah saya masukin, udah Baik. sikap dari keterampilan, dari pengetahuannya udah Pengetahuan, masuk. Ya. Nah, yang dari teknis penilaiannya Bu saya belum paham gitu. Malam saya katakan buat gitu ya. Teknik penilaian kan ada apa aja, Bu? Ada non-tes dan juga tes, ya kan? Iya, tes tertulis ya. Iya, betul. Berarti itu penilaian persona sama diskusi ya hasilnya itu. Keterampilan. Iya, Bu, betul. Yang penting ada rubriknya, Bu. Kalau saya Boleh saya bayangkan ya, dikoreksi nanti setelah itu ya. boleh, Bu. Kalau saya bayangkan sih apa ya? Itu membutuhkan waktu yang lama. Iya ya. Sampai evaluasi sudah ya untuk itu mah ya, untuk apa? Untuk kegiatan. Ya. Maaf, mana ya? Setelah itu RPP ya Bu. Betul, setelah itu RPP. Setelah itu RPP. Ini menggunakan RPP ya. Maaf baru bergabung. Salah ya. Waalaikumsalam. Pak Husni. Selamat bergabung. Bapak. Pak, Selamat mendampingi Bapak Ibu berpusing ria. Berpusing ya, berpusing banyak. Pusing. Untuk Ini pakai RPP, Bu. iya. Sebentar, saya pakai ke bawah. Nah, ini pakai PBL Bapak Ibu, bukan PBL ya, pakai PBL. menghasilkan produk ya. Betul, ini persiapan orientasi tadi yang di kolom 3 kan? Apa sih? Kemudian RPP seperti biasa, ini tes-tesnya tadi ya Bapak Ibu yang di kolom 2 ya. Tes di kolom 2. Kemudian ini rencana tindak lanjutnya. Ini dia untuk pengayaan. Ini adalah bahan ajarnya sampai ke terakhir banyak ini ya Bapak Ibu ya. Begitu. Ini Mas nanti sambil jalan nggak apa-apa. Nah, yang terpenting adalah Bapak Ibu, mohon diperhatikan ya. Bapak Ibu yang mohon diperhatikan. Sebentar, ini suaranya masuk lagi. Bapak Ibu mohon di mute yang tidak sedang berbicara ya. Bapak Ibu yang harus diperhatikan, yang Bapak Ibu juga harus paham itu adalah model pembelajaran yang nanti akan disajikan oleh Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan PBL, berarti nanti harus disesuaikan sintaksnya dengan sintaks PBL. Di kolom 3 ini usahakan sudah sesuai dengan sintaks PBL ya. Kemudian apabila PJBL atau project pun juga sama disesuaikan dengan sintaksnya. Begitu. Kemarin kan sudah tuh LK 2.2 Bapak Ibu sudah materinya apa, model pembelajarannya apa, medianya apa, sudah jelas kan, sudah disesuaikan. Nah kemudian ketika masuk ke sini berarti sudah harus jelas ya PBL-nya atau PJBL-nya, langkah-langkahnya sudah harus jelas begitu.
Silahkan, ada yang mau disampaikan lagi, ditanyakan Bapak Ibu? Gimana? Saya mau Silahkan. tanya tentang fase yang dia pepet tadi. Yang Iya, fase Bu. yang fase Share lagi. ya punten. Yang ini, yang SPP-nya. Iya, yang tadi fase berapa? Fase tiga. Atas ya Pak? Ini RPP-nya. Oh iya iya. Pendahuluan di sini ada orientasi dan apersepsi ya. Kegiatan ini proses satu orientasi peserta didik kepada masalah. Ini problem based ya, karena pada masalah berarti guru menayang beberapa gambar lingkaran melalui media proyektor. Di sini orientasi peserta didik kepada masalah. Dimulai dari guru memberikan masalah ya, menayangkan karena ini intervensi berarti gambar lingkaran ya. Guru mengajak peserta didik berdiskusi tentang gambar lingkaran yang dicapai. Guru menjelaskan cara mencari. Nah, di fase kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Setelah diberikan gambar, video, penjelasan, ya kan? Kemudian dibagi kelompok, mengorganisasikan peserta didik dibagi kelompok. Nah, kalau dalam kelompok tersebut ngapain saja peserta didik Bapak Ibu? Di sini dibagi dalam kelompok kecil ya, 5 sampai 6 orang, kemudian dibagikan LKPD, mengerjakan soal. Berisi apa? Karena ini problem based learning, berarti berisi permasalahan terkait dengan keliling lingkaran. Dan juga ada penugasan. Di sini penugasan kelompok yang harapannya adalah peserta didik atau siswa itu menyampaikan dan bertanggung jawab terhadap kelompok. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian fase ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Kemudian guru mengarahkan peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang mereka ketahui untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada masalahnya ya. Kemudian ini tergantung materi atau langkah-langkah yang Bapak Ibu. Kalaupun fase-fase ini adalah fase dari problem based ya, atau sinteknya tadi langkah-langkahnya ya. Adapun untuk yang kolom ini, kolom yang kedua ini, Bapak Ibu menyesuaikan dengan materi Bapak Ibu sendiri. Kemudian alternatif solusi terkait dengan masalah tadi. Kemudian guru mengarahkan peserta didik dalam persiapan hasil lembar kerja untuk dipresentasikan. Di akhir, peserta didik itu harus mempresentasikan lembar kerjanya ke depan kelas ya, untuk dianalisis oleh teman-temannya yang lain. Nah, kemudian menganalisa dan mengevaluasi proses boleh dilakukan oleh antar kelompok. Kemudian dan rencana tidak lanjut dilakukan oleh gurunya di akhir. Oke, untuk problem based berarti ada berapa? Ada 5 ya. 5 fase ya. 5 fase. Pertama adalah orientasi peserta kepada masalah. Ya, jadi guru memberikan materi, memberikan contoh masalah, bisa melalui video, bisa melalui gambar dan lain sebagainya. Kemudian mengorganisasikan peserta didik, di sini mulai dibuat kelompok begitu. Kemudian membimbing pendidikan individu dan kelompok, kasih penugasan masalah, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya setelah menyelesaikan masalahnya tersebut. Kemudian menganalisa dan mengevaluasi, ini menyajikan atau mempresentasikan masalah di depan kelas dan bisa dianalisis dan evaluasi oleh temannya yang lain atau kelompok yang lain. Begitu Bu Adi. Iya, terima kasih Bu dosen. Oke, saya baru bikin
bikin tapi bikin nggak seperfect dari yang contohkan. Tidak bisa Bu, ini kan baru hari pertama, nanti hari ketiga bisa perfect. Ya. Gimana Pak? Pak Andri silakan. Ya itu. Ini kan untuk RPP problem ya, problem base. Nah kalau untuk RPP project base juga mungkin tidak jauh beda kan Pak. Ya, yang membedakan ada langkah-langkahnya. Oke langkahnya nah berarti nanti di project base pakai 5 fase dan dalam tiap fase ini harus dilakukan sebutin atau kita apa ya? Itu menyesuaikan Mbak, kalau mau pakai 2 JIP, kalau mau 2 JIP, ya kalau mau kita sepakati mau 2 JIP atau berapa JIP silakan. Gitu, ini menyesuaikan Bapak. Kalau project base berarti syntaxnya berbeda kan? Kalau project base syntaxnya berbeda, tidak sama dengan problem base. Nah, Pak Asri sudah tahu belum syntax dari project base? Gue mau dikasih tahu. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu syntax dari project base? Nanti biar enak Bu untuk itunya Bu. Oke. Syntax dari project base, saya boleh share ya. Nanti Pak Husni boleh menambahkan ya Pak Husni. Sudah nampak Pak? Oke Bu. Ini untuk PJBL. Ini Pak Andri. Wah ada Ada 6. 6 ya. Menentukan pertanyaan dasar, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitoring, menguji hasil, evaluasi pengatur. Hampir sama Pak, tapi kalau problem itu kan dengan diawali ada masalah, kemudian siswa itu menyelesaikan masalah yang ada. Tapi kalau project itu lebih menghasilkan suatu karya. Begitu. Ya. Menyusun perencanaan proyek. Yang namanya proyek itu kan nggak langsung jadi ya kan Pak, harus ada rencana-rencananya. Kemudian menyusun jadwal. Jadwalnya bagaimana? Oh, yang untuk pertama jadwal ini maksudnya bukan jadwal seperti yang kita misalkan hari pertama ini hari kedua enggak ya, karena dalam proses pembelajaran mungkin 2 JP berarti menyusun langkah-langkahnya. Oke, pertama saya harus mencari bahannya misalkan, kedua dari bahan tersebut harus dibuat kerangkanya misalkan begitu. Kemudian dimonitoring oleh gurunya Pak. Dalam monitoring guru apa peran guru. Kemudian diuji hasilnya. Diuji hasilnya dengan cara mempresentasikan boleh hasil karya siswa tersebut dipresentasikan di depan kelas. Begitu, kemudian bisa dikomentari oleh teman-temannya. Evaluasi di sini juga sama, bisa dikomentari oleh teman-temannya. Begitu Bapak. Pak Husni, barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Husni terkait PJBL dan PBL untuk syntax-syntaxnya. Mungkin mohon maaf, pertama saya mungkin baru bergabung ya, banyak hal yang mungkin saya terlewat pembahasan pada pertemuan kali ini ya, terkait kalau saya tidak salah penyusunan rencana aksi ya Bu ya, itu menyusun RPP ya, terkait dengan metode yang diambil PBL atau PJBL ya. Tadi yang disampaikan Ibu dosen terkait dengan PJBL itu memang langkah-langkahnya sedikit lebih banyak dari PBL ya, dan PJBL ini satu langkah lebih banyak. Kalau tadi kan kalau saya data 5 ya, 5 fase atau 5 langkah untuk PBL. PJBL ini biasanya diaplikasikannya tidak hanya di satu pertemuan, kadang-kadang bisa lebih dari satu pertemuan. Dan mungkin dalam pembuatan proyek ini tentunya berkaitan dengan
persiapan alat dan bahan, kemudian ujian dan presentasi hasilnya. Jadi kalau Bapak Ibu memang mengambil metode ini, mungkin dipersiapkan dalam PPP-nya itu untuk lebih dari satu temuan. Tambahannya mau sementara Pak Wisni Punten, jadi nanti kalau misalkan seandainya nanti saya pakai yang project base, kira-kira ya nanti bisa cukup satu temuan nggak Pak? Dua gambaran. Kalau sekiranya proyeknya itu tercakup dalam satu materi yang mungkin sederhana, kemudian apa yang akan Salam. dihasilkan pun sedikit. Oh enggak. Ya Bu, Pak, kecil suaranya. Biasa kan pemilih sing anaknya Gitu loh Pak. Iya, halo Pak. Bisa Mbak Devi, Jelas Pak Husni. ada itu terkait dengan proyek apa yang Tergantung Gimana, Pak? materinya ya Pak. ya tergantung dari materi dan